Pada 19 Agustus 2023 lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia udah ngumumin daftar calon sementara dari partai politik peserta pemilu di tahun 2024 mendatang. Pas gue screening, ternyata ada satu dapil yang mencuri perhatian, yaitu Dapil Banten 3, yang terdiri dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga ada Kota Tangerang Selatan. Kenapa berhasil mencuri perhatian? Karena sejumlah nama petinggi elit politik pada ngumpul di sana. Dari 10 kursi, ada 7 nama yang menurut tim Nalar TV menarik perhatian kami. Siapa saja mereka? Yang pertama, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasko Ahmad. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Sufmi Dasko yang merupakan Waketum Gerindra ini ternyata udah terpilih sebanyak 2 kali loh di Banten 3. Di mana pada pemilu 2014 ke 2019, suara Sufmi Dasko ini terus meningkat pesat menjadi 99.002 suara. Yang kedua, ada Rano Karno dari PDIP. Nah, di sini siapa yang suka nonton Sidul? Pasti nggak asing kan sama namanya Rano Karno. Dan ternyata, sama seperti Sufmi Dasko dari Gerindra, Rano Karno ini juga merupakan petahana dari PDIP. Dan di pemilu 2019 lalu, ia itu memperoleh suara di Dapil Banten 3 sebanyak 274.294. Dengan perolehan yang hampir sama di 3 wilayah, yaitu ada Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga Tangerang Selatan. Perolehan suara Rano Karno di Banten 3 ini suatu kewajaran sih sebenarnya. Karena ia telah dikenal dengan baik oleh pemilih di wilayah Banten 3. Dan tahun 2008 hingga 2011, ia itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tangerang. Dan 2012 hingga 2014, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten. Dan 2015, ia diangkat menjadi Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut yang waktu itu tersandung kasus korupsi. Ketiga, kita punya Airin Rahmidiani dari Partai Golkar. Nah, bagi warga Tangerang Selatan ini pasti udah nggak asing lagi nih dengan nama Airin Rahmidiani. Yang benernya ada di mana-mana itu loh. Karena perempuan ini itu udah menjabat selama 2 periode sebagai Wali Kota Tangerang Selatan sejak 2010 hingga 2020. Dan menariknya, banner Airin ini kan isinya beliau maju calon Gubernur Banten 2024. Tapi tiba-tiba, tim Nalar TV menemukan nama Airin malah maju sebagai caleg di pemilu 2024. Sebenarnya yang mana nih yang benar? Lantas kira-kira kenapa Airin malah mau mencalonkan diri di Pileg 2024? Yang keempat, kita punya Wahidin Halim dari Nasdem. Nampaknya, berlatar belakang kepala daerah itu menjadi modal penting bagi para politisi untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Tidak hanya Rano Karno dan Airin, mantan Wali Kota Tangerang periode 2003 sampai 2013, yang juga mantan Gubernur Banten periode 2017 sampai 2022, Wahidin Halim mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif di Dapil Banten 3 melalui Partai Nasdem. Yang kelima, kita punya Ratu Isyana Bagus Oka dari PSI. Andai aja PSI itu lolos ambang batas parlemen di tahun 2019, pasti Ratu Isyana Bagus Oka udah duduk di Senayan saat ini sebagai anggota legislatif. Sebab kalau misalnya kita cek ya, performa Sekretaris Jenderal PSI ini tuh cukup menjanjikan. Karena beliau memperoleh suara sebesar 48.819 suara. Dan angka ini setidaknya lebih besar dari suara anggota legislatif yang saat ini duduk di parlemen. Seperti misalnya Martina dari Partai Gerindra yang hanya memperoleh 28.539 suara. Atau siapa lagi? Ananta Wahada dari PDIP. Perolehan suaranya sebesar 26.662. Dan bahkan menariknya, perolehan suara Isyana Bagus Oka itu lebih banyak dari pemilih yang mencoblos PSI, yaitu sebesar 43.706. Nah, yang paling menarik adalah yang ke-6 dan ke-7. Ada Haritanu Sudibyo dan juga Ahmad Rafiq dari Perindo. Ini demi meloloskan partai yang didirikannya ke parlemen, Haritanu Sudibyo itu rela loh untuk turun gunung menjadi calon anggota legislatif di Dapil Banten 3. Dan menariknya, gak hanya sang ketua umum, bahkan sekjennya aja juga turut dimajukan dari Dapil Banten 3, yaitu Ahmad Rafiq. Kira-kira kenapa ya? Ketua umum dan sekjennya itu fokus banget untuk memenangkan Dapil Banten 3 ini. Kalau misalnya kita telusuri, ini tuh ada namanya teori rational ignorance.
Teori ini tuh diusung oleh Anthony Downs dalam bukunya Economic Theory of Democracy. Yang pada intinya, Downs itu mengatakan bahwa ketidaktahuan mengenai sesuatu itu dikatakan rasional ketika biaya untuk mendidik diri sendiri dan memilih untuk membuat keputusan ternyata lebih mahal daripada menerima manfaatnya. Dalam konteks pemilu, masyarakat itu udah terlalu lelah dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sehari-hari. Kayak misalnya bekerja, mengurus keluarga, sehingga banyak orang itu nggak punya waktu untuk meneliti setiap aspek kebijakan kandidat. Dan pada akhirnya, ya udahlah, pilih yang populer aja. Mereka bersikap bodoh secara rasional itu bukan karena mereka nggak peduli, tetapi karena mereka itu nggak mempunyai waktu. Dan ternyata, studi-studi demokrasi dan perilaku pemilih pasca Orba itu juga mengaminkan bahwa di Indonesia itu, pas era reformasi, faktor kepemimpinan, identifikasi partai, isu-isu politik, dan juga identifikasi kasta itu mempengaruhi pilihan masyarakat. Menurut kalian gimana? Kenapa Banten 3 terus menjadi dapil rebutan para tokoh populer? Komen di kolom komentar ya. See you.